sebelumnya. Jadi ini adalah elektrik potensial. Jadi sebelum kita masuk ke elektrik potensial, ini ada hal yang perlu kita ingat ya. Sebelumnya bahwa di sini kita memiliki dua muatan. Ada muatan Q1 positif, ada muatan Q2 positif. Ketika ada dua buah muatan berdekatan, kita ingat bahwa mereka akan memiliki gaya kolom, ya, di mana gayanya either repel, ya, saling menolak, atau attract, saling tarik-menarik. Kalau dia ini sejenis, maka dia saling repel, ya, saling tolak-menolak. Maka Q2 akan merasakan gaya kolom akibat muatan satu yang menjauhi Q1. Dan secara bersamaan Q1, ya, berarti F1 akan merasakan gaya Coulomb akibat 2 yang menjauhi Q2. Seperti itu. Kemudian di sini ada jarak pisah ya, yaitu R. Ya, jadi itu adalah gayanya. Jadi gaya yang diakibatkan oleh suatu muatan terhadap muatan lain. Kemudian ada juga electric field, ya, electric field. Karena dia muatannya adalah muatan positif, maka dia ada medan-medan yang keluar, ya, keluar terhadap muatan. Jadi misalnya saya di sini punya muatan positif Q, ya, maka dia akan ada garis-garis medan yang keluar. Nah, garis-garis medan yang keluar ini kita bisa evaluasi atau bisa kita hitung berapa kuatnya dengan cara hukum kolom, yaitu E sama dengan K Q dibagi R kuadrat. Misalnya ini adalah titik, kita pengen menghitung berapa sih kuat medan di titik P, maka EP itu adalah K Q dibagi P kuadrat. Ya, jarak pisah ini adalah P. Kalau misalnya kita punya titik Q di sini, ya, berapa medan di Q? Maka nilainya K Q dibagi Q kuadrat. Karena jarak antara titik pusat atau jarak antara titik yang bermuatan dengan Q adalah Q. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya Q lebih besar daripada P, maka kita bisa pastikan nilai EQ pasti lebih kecil daripada EP. Ya, karena pembaginya lebih besar, seperti itu. Nah, work itu usaha, ya, untuk melakukan pindah muatan ini bergerak akibat adanya muatan lain, itulah yang disebut dengan elektrik potensial, ya. Berapa sih potensial dia agar dia bisa melakukan kerja, seperti itu. Ya, elektrik potensial itu adalah, jadi electric force itu selalu dikonserv, ya, selalu kekal. Seperti halnya dengan elektrik potensial energi. Nah, perubahannya pada elektrik potensial energi dari suatu titik ke titik lain itu digunakan untuk memindahkan, ya, dari suatu poin ke poin lain. Misalnya di sini ada muatan, inisialnya di sini, dia berpindah, misalnya ini muatan positif, ya, menjadi finalnya di sini. Nah, untuk memindahkan muatan positif Q dari poin inisial ke poin final, dia membutuhkan work atau usaha, ya, di mana nilainya adalah energi dalam V F dikurang energi dalam inisial, seperti itu. Nah, what is the change U in the, jadi kalau misalnya kita lihat di sini W atau work itu
adalah gaya, F ini gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan dari suatu posisi ke posisi yang lain. D ini adalah displacement, ya, perpindahan, displacement. Kemudian F ini adalah force, gaya yang dibutuhkan. Nah, gaya itu kalau di muatan itu adalah Q dikalikan dengan medan. Jadi misalnya di sini ada suatu medan searah, homogen, ya, E medannya. Kemudian di sini ada muatan, Q, ya. Nah, karena ada medan ini, misalnya adalah muatan positif, maka dia akan bergerak ke sana, ya, searah. Jadi ingat di pelajaran sebelumnya, kalau gaya itu positif, ya, dia antara muatan positif dan kan kalau muatan itu kan dia keluar, ya, kalau positif, ya, jadi gayanya ke sana, ya, F adalah Q dikalikan dengan E, dia itu bernilai positif kalau misalnya ke kanan. Kenapa? Karena antara arah medannya kan ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, kemudian dengan garis medannya si muatan itu searah, makanya dia positif. Seperti itu. Nah, akibat adanya medan E, si muatan positif ini bisa berpindah nih, ya, misalnya dari posisi inisial menuju misalnya positif Q ini jadi finalnya di sini. Nah, maka yang memindahkan dia dari posisi awal di sini I menjadi posisi final dengan jarak perpindahan D, itulah disebut dengan W atau work. W itu adalah gaya kolom dikalikan dengan perpindahan, di mana gaya kolom itu adalah tadi muatan dikalikan dengan medan dikalikan dengan perpindahan, atau sama juga dengan Q E D cos theta. Kenapa cos theta? Karena dot product, ya, seperti itu. Electric potential, simply the potential at point ini, ya, U dibagi I, kemudian potensial, perbedaan potensial itu berarti tinggal work dibagi muatan, atau sama juga dengan berapa potensial di titik F dikurang berapa potensial di titik inisial. Nah, ini contohnya kita punya suatu muatan positif, ya, Q0, yang bergerak dari titik inisial menuju titik final, ya. Kemudian kita memiliki medan listrik nih, garis-garis medan listriknya warna biru ini, ya, yang dia itu arahnya homogen keluar permukaan screen kita. Kemudian non uniform, ya, non uniform berarti kalau kita lihatnya rapatnya kan beda, ya, ini lebih rapat, ini lebih renggang, tandanya dia nggak uniform. Kalau uniform kerapatannya sama, ini uniform, tapi kalau renggang rapat, renggang, nah ini berarti ununiform. Ini ununiform, ini uniform, ya. Maka kita bisa dapat di sini potensialnya adalah omega W work sama dengan gaya untuk perpindahan tersebut dikalikan dengan ds perpindahannya. Ds itu tadi ini perpindahannya. Kemudian gaya itu adalah tadi muatan dikalikan dengan medannya,
Ini ada muatan Q0 dikalikan dengan E-nya. Sama juga dengan karena muatan ini konstanta, maka kita bisa keluarkan dari titik inisial menuju titik final ya. Maka nanti kita dapat W-nya atau potensial di titik F. Berarti di sini kan ada potensial di titik F, ini ada potensial di titik I. Perbedaan kedua potensial tersebut adalah W. W adalah minus IF E.ds. Kalau misalnya inisial potensialnya adalah 0, maka kita dapat I finalnya adalah minus sekian. Nah, ini contohnya ya. Jadi E.ds adalah E.ds cos theta adalah ds. Kita lihat di sini. Ini inisial, higher potential, kemudian finalnya lower potential. Pertama, dia dari higher potential menuju lower potential. Tahu nggak ini kenapa negatif nilainya? Karena apa? Karena V final dikurang V inisial. Di mana V inisial ya, itu selalu lebih besar daripada V final. Ingat ya, ketika kita punya bola nih, ini adalah lantai, maka di sini energi potensial di titik A atau di titik inisial, ini titik final, ini adalah energi potensialnya MGH, di mana ini adalah H, tinggi. Ya, ini adalah energi potensialnya. Sedangkan kalau di titik F, energi potensialnya berapa? 0. Ya, karena H-nya 0. Maka energi potensial di titik F adalah 0 Joule. Begitu juga sama kasusnya dengan muatan. Ya, muatan yang pindah ya, dari initial position ke final position, maka pasti ya initial position itu memiliki higher potential dibandingkan dengan final. Kecuali kalau misalnya ada gaya yang diberikan secara eksternal, entah melalui medan listrik atau usaha lainnya dari luar. Ya, kalau misalnya nggak ada, maka dia pasti lebih tinggi. Maka nanti dari sini kita bisa dapat bahwa nilainya adalah seperti ini. Ya. Kalau misalnya ada kondisinya seperti ini ya, dari I menuju titik C dulu, kemudian baru menuju titik final, gimana? Nah, maka sebenarnya yang dilihat dari sini ya tetap sama ya. Jadi mau kita kasus A ya dari I ke F langsung straight forward, itu nilainya adalah minus ED ya, work-nya. E-nya itu adalah E-nya ini apa namanya medan. Jarak pisahnya adalah D, maka langsung ya minus ED. Nah, kalau untuk kasus B dia ke C dulu maupun dia baru ke F ya, kalau secara jarak dia lebih jauh ya kerjanya. Tapi ya secara kalau kita lihat dari I ke C ya, dia ini kalau kita lihat nilai E-nya kan ke bawah ya, maka kita lihat di sini nanti tidak berpengaruh ya. Jadi totalnya adalah sama ya. Jadi yang dilihat adalah berapa sih perpindahan dari inisial ke finalnya. Sorry,
dari inisial ke finalnya. Jadi kita lihat di sini D-nya adalah displacement, bukan jarak, tapi perpindahan. Bisa dibedakan ya, kalau jarak itu jarak tempuh ya berarti total berapa yang dia tempuh. Tapi kalau perpindahan ya jarak terdekat dari titik inisial ke titik final. Ya tetap D. E-nya sama E. Maka nanti kita dapat di sini minus E. Jadi maksud saya ketika di sini ada inisial, di sini ada final, mau dia direct ya, misalnya ini D, kemudian di sini ada medannya adalah medan E ya. Maka work-nya adalah minus ED. Sedangkan kasus kedua dia mau muter-muter dulu baru nyampe ya dari inisial ke final dengan jaraknya sama ya, jarak pisahnya adalah D, medan yang bekerja adalah sama, medan listriknya adalah E, maka work dari inisial ke finalnya tetap sama, yaitu minus E D. Jadi lebih enak langsung ya, lebih cepat sampai. Kenapa? Karena dihitungnya sama kerjanya. Sama-sama dari I menuju final. Ini kita udah capek usaha, tapi ya nggak dihitung untuk kasus yang B. Seperti itu, kira-kira terkait potensial. Ada yang mau ditanya? Cek. Gimana? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya mau mengingatkan minggu depan itu adalah kuis pertama, ya. Jadi tolong kalian persiapkan materinya. Nanti saya coba posting. Saya coba cari beberapa contoh, atau kalian coba cari contoh UTS, UAS atau kuis dari sebelumnya untuk 3 bab pertama ini ya. Jadi kalian bisa latihan di situ. Mudah-mudahan itu bisa membantu kalian dalam mempersiapkan kuis besok. Jadi kuis kelas kita minggu depan kita mulai dengan kuis, habis itu masuk ke materi keempat. Nah, untuk minggu ini ada homework-nya individu ya. Bab 23 nomor sekian, 7 dan 11, bab 24 nomor 17 dan 35. Ini terserah ya, kalian mau ngerjain sendiri, mau ngerjain berkelompok, mau ngerjain gimana terserah, tapi yang paling penting bagi saya kalian bisa paham yang kalian kerjakan seperti itu. Oke, dari saya cukup untuk hari ini. Dari kalian ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya. Salam sehat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih, Pak.